Tadi saya kasih contoh orang kalau bersyukur tapi dia tidak bersabar, tidak bisa. Dia akan berkeluh kesah nanti di sini. Jadi dia nggak miring pesawatnya, ya, atau penerbangannya. Tapi kalau dia bersyukur pada saat nikmat datang, dia bersabar saat coba datang, maka selalu stabil. Atau dia bersabar nih, luar biasa sabarnya, cobaan datang, miskin, susah, hidup dihina orang segala macam, dia nggak pedulikan lagi. Yang penting dia bagaimana bisa hidup selesai. Tapi satu waktu Allah buka dia menjadi orang mampu, mulai dapat duit, mulai dapat warisan, mulai ini, mulai itu, mulai naik sedikit. Yang kita temukan bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya malah membagi-bagi, berbagi sedekah kepada orang, enggak. Dia malah sombong. Kalau Anda pernah dengar, alhamdulillah sebagai pengulangan, kalau Anda belum pernah dengar, kisah yang disebutkan dalam hadis, ya, di mana Nabi SAW menggambarkan ada 3 orang di zaman dahulu sebelum kita. Yang satu itu botak, nggak punya rambut, ya. Yang satu punya penyakit kulit, ya, yang orang semua menghindar dari dia. Yang satu lagi buta, nggak bisa melihat. Dalam hadis ini disebutkan ketiga orang ini ditemui oleh malaikat di tempat yang berbeda. Kemudian malaikat berkata kepada yang botak, ada apa dengan kamu? Apa yang kau tidak sukai? Kurang lebih begitu maknanya, kata dia, orang menghina aku dengan kepala botak ini. Maka aku berharap aku dikaruniai rambut yang bagus sehingga hilang penghinaan ini. Maka malaikat pun mengatakan Allah akan memberikan kepada kau itu harta apa yang kau sukai. Kalau tidak salah di sempat itu dia bilang unta, ya. Maka kata malaikat, pergilah kamu ke belakang bukit ini, kau akan temukan itu. Dia lihat ternyata ada unta, ya. Dan akhirnya dengan unta itu dia punya peternakan yang besar, menjadi orang kaya raya. Yang satu lagi datangi malaikat, ditanya, apa masalahmu? Kenapa kehidupan? Dia bilang, orang semua hina saya karena kulit saya tidak bagus. Apa yang kau harapkan? Saya berharap Allah memberikan kepada saya kulit yang bagus sehingga orang tidak menghina lagi saya. Maka malaikat pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kulitnya. Lalu ditanya, harta apa yang kau paling suka? Dia katakan sapi. Lalu malaikat berikan dia sapi, dan dengan sapi itulah berkembang biak menjadi banyak, dia menjadi orang kaya raya. Yang ketiga adalah orang buta. Setelah malaikat tanya, apa yang mengganggumu? Apa yang kau harapkan? Mata saya buta. Kalaupun ada yang saya harapkan, saya berharap agar saya bisa melihat normal. Maka malaikat pun dengan izin Allah menyembuhkan mata dia. Kemudian ditanya, harta apa yang kau paling suka? Dia katakan kambing. Maka malaikat pun memberikan, dan dengan kambing itu dia kembang biakkan sampai dia punya peternakan kambing dan menjadi orang kaya raya. Beberapa waktu setelah itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan kepada ketiga orang ini dengan postur, ya, seperti dulu, dan paras wajah mirip-mirip seperti dia dulu. Didatangilah orang yang pertama yang botak, ada orang yang botak mirip penampilan orang ini dulu, kemudian meminta izin untuk bertemu. Lalu kemudian setelah ketemu, dia mengatakan, saya adalah seorang musafir, kata malaikat ini, yang menjelma menjadi manusia, dan saya berharap engkau memberikan kepadaku seekor unta saja yang aku bisa gunakan untuk perjalananku. Dia punya banyak sekali unta kaya raya gitu. Maka dia mengatakan, saya banyak utang, banyak urusan, banyak segala macam. Intinya dia menolak, tidak mau kasih. Lalu kemudian kata malaikat yang menjelma menjadi manusia tadi, bukankah kau dulu orang botak seperti saya? Lalu Allah menyembuhkanmu. Ternyata dia balas dengan apa? Kesombongan. Nah di sini perhatikan teman-teman, dia mengatakan apa? Enggak, saya memang dari lahir sudah begini. Gitu. Saya sudah subur, rambut saya subur segala macam, dan harta yang dia punya pun ini, ya. Karena mereka mengatakan, dan Allah memberikan kau kekayaan dengan unta. Dia mengatakan, tidak, ini adalah turun-temurun warisan. Maka kata malaikat, kalau kau berdusta terhadap apa yang kau katakan, semoga Allah kembalikan keadaanmu dulu. Malaikat pergi, tiba-tiba rambutnya rontok, seluruh untanya kena hama mati, jadi miskin. Malaikat datang kepada orang yang kedua, yang tadi kulitnya rusak, menjelma seperti dia dulu. Lalu minta izin ketemu. Setelah ketemu, malaikat mengatakan, saya seorang musafir, saya butuh seekor sapi saja, berikan kepada saya, ya, dari apa yang Allah karuniakan kepadamu. Lalu dia mengatakan, oh ini
banyak keperluan, intinya dia nolak, dia nggak mau kasih. Ya. Kemudian kata malaikat, bukankah kau orang seperti saya dulu? Ya. Kemudian Allah hilangkan penyakit kulitmu dan Allah berikan kau kekayaan dengan sapi-sapi ini. Dia mengatakan tidak, saya memang dari lahir sudah begini dan ini adalah warisan turun-temurun sapi ini. Maka kata malaikat, kalau kau bohong semoga Allah kembalikan keadaanmu dulu. Begitu malaikat pergi, ada kulitnya kembali rusak, hewan-hewannya ternyata semua mati kena hama, maka jadi miskin kembali dan kembali kepada keadaan buruknya dulu. Kemudian malaikat datang menjadi orang buta, datang kepada tempat orang yang tadinya buta kemudian disembuhkan. Lalu izin bertemu. Setelah itu malaikat mengatakan, saya seorang musafir dan saya butuh seekor kambing. Maka orang buta itu mengatakan, orang ini dulu keadaan saya sama dengan dia, ya, seperti dia. Maka dia mengatakan, silakan masuk, ambil kambing yang kau mau dan tinggalkan yang kau mau. Maksudnya, kau mau ambil berapa ekor pun silakan, kau mau tinggalkan berapa ekor pun silakan. Jadi bukan dia kasih 1-2 ekor, tidak. Pada orang yang cuma ambil 1 ekor. Dia mengatakan, masuk, ambil yang kau mau dan tinggalkan yang kau mau. Maka malaikat itu mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu dan Allah telah membinasakan atau mengembalikan keadaan kedua temanmu karena mereka tak bersyukur dan Allah memberikan keberkahan pada hartamu. Jadi selamat si buta karena bersyukur dan dia tahu nilainya nikmat. Ya. Orang yang pernah miskin teman-teman, orang yang pernah menjadi pengangguran, orang yang pernah lama membujang atau menggadis kemudian sekarang sudah punya pasangan, orang yang lama mandul akhirnya punya anak. Banyaklah ya kejadian-kejadian, maka ini harusnya dijadikan sebagai ajang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan malah sombong. Nah, ini harus berimbang. Makanya Allah dari dalam surah Asy-Syura menggabungkan keduanya ya. Semuanya dalam fenomena kehidupan, fenomena alam ini semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang siapa? Bersyukur, bersabar dan bersyukur. Ya. Sabar teman-teman sekalian, itu masuk dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya sholat, puasa, zakat, baca Quran, hadir dalam majelis ilmu, semua perintah Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Begitu juga sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setiap pulang-pulang berbuat dosa kita jauhi. Sabar. Lalu kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan harian. Sabar terhadap cobaan harian. Ini bersabar teman-teman sekalian. Sementara tentu kalau bersyukur itu sudah ma'ruf, artinya sudah dikenal, artinya dengan cara meyakini dengan hati inilah sebuah nikmat Allah. Allah lah yang jadi penyebab kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia tampakkan nikmat itu dengan cara menggunakannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya kekayaan digunakan untuk bersedekah, untuk silaturahim. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang Allah karunia harta, maka dia gunakan untuk memperindah jamuan tamunya, silaturahim kerabatnya, membantu orang terputus jalan, membantu di jalan Allah SWT. Justru dia tunjukkan kepada Allah SWT, ini yang kau titipkan, yang Allah aku berikan.